Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit sore itu menggantung kelabu, seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Desa Karangsari, tak biasanya sepanas itu menjelang petang. Angin yang berhembus seolah takut menyentuh apapun yang akan terjadi malam nanti. Wulan berdiri di pinggir jendela, menatap sawah yang menguning dan langit yang semakin pekat. Bibirnya gemetar, tapi bukan karena dingin. Matanya merah, tapi bukan karena habis menangis. Ia tahu malam ini seseorang akan datang dengan jawaban yang tidak ingin ia dengar. Pintu rumahnya diketuk keras, bukan sekali, tapi 3 kali berturut-turut, seperti amarah yang memburu. Wulan melangkah pelan, membuka pintu itu dengan hati yang mengecil. Joko berdiri di ambang pintu, berbalut jaket kulit yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Matanya menyala karena alkohol, suaranya berat dan bergetar. Aku datang untuk jawaban Wulan. Wulan memalingkan wajah. Aku gak bisa, ibu juga gak setuju kita nikah. Aku mohon, kamu berhenti datang. Tangan Joko mengepal, nafasnya mendesis. Kita udah pacaran 3 tahun Wulan. Semua orang tahu kamu milik aku. Kamu pikir bisa semudah itu pergi? Aku bukan barang Joko, aku perempuan. Aku mau hidup yang tenang. Kamu bukan orang yang bisa kasih itu. Suara itu tenang, tapi di balik ketenangannya ada ketakutan yang disembunyikan bertahun-tahun. Joko bukan lelaki yang tahu caranya menerima penolakan. Ia adalah bara yang tidak tahu kapan harus padam. Ia tidak terima harga dirinya diinjak, terlebih oleh perempuan desa yang dulunya ia anggap miliknya. Tanpa peringatan, Joko menarik tangan Wulan. Ia menyeret keluar rumah, melewati pekarangan, membawanya ke pinggiran sawah di belakang kandang sapi. Wulan berteriak, meronta, tapi tangan Joko lebih cepat. Satu tamparan mendarat di pipinya. Hening. Hanya bunyi jangkrik dan angin yang menolak terlibat. Tubuh Wulan dibanting ke tanah. Wajahnya berlumuran lumpur. Bajunya robek. Dan di matanya ada kepasrahan yang lahir dari kehancuran paling sunyi. Joko tak bicara lagi. Yang terdengar hanya nafas berat, desahan bengis, dan suara tubuh Wulan yang menahan sakit. Ia tak melawan, ia tak teriak lagi. Tubuhnya beku seperti jiwa yang terpaksa keluar agar tak merasakan semuanya. Malam itu, langit akhirnya menumpahkan hujannya. Air mengguyur mereka, tapi tak bisa membersihkan aib yang sudah terjadi. Setelah puas, Joko berdiri dan meludah ke tanah. Ingat ini Wulan, kamu tetap jadi milikku. Mau kamu nikah sama orang kaya pun, tubuhmu sudah pernah aku punya. Lalu ia pergi meninggalkan tubuh yang menggigil dalam hujan. Wulan tidak pulang langsung. Ia duduk di tepi sumur tua sendirian. Wajahnya kosong, tangan kanan memegang ujung selendangnya yang basah. Di dalam matanya ada gemuruh yang sulit diterjemahkan. Antara malu, dendam, jijik, dan keinginan untuk hilang saja dari dunia yang tak pernah adil padanya. Ketika akhirnya pulang, malam sudah larut. Ibunya belum tidur. Ia tahu anaknya mengalami kesusahan.
Nalurinya sebagai seorang dukun, sebagai seorang ibu, sebagai perempuan yang juga pernah terluka. Semuanya bersatu dalam tatapan tajam. "Wulan, kamu kenapa?" Suara Nyisami, pelan tapi tegas. Wulan hanya berkata, "Maaf Bu, aku gak bisa jadi perempuan baik lagi." Lalu ia masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Esok paginya ayam belum sempat berkokok. Nyisami bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencium bau anyir dari alas sumur. Bukan bau bangkai, tapi lebih halus. Bau tubuh yang baru saja meninggalkan nyawa. Ia berjalan pelan, jantungnya berdebar. Ketika mendekati sumur, ia melihat selendang ungu milik Wulan menggantung di pinggir batu. Ia tahu, tangisannya tak keluar. Ia hanya berdiri mematung. Di dasar sumur, tubuh Wulan mengapung pelan. Rambutnya terurai, matanya terbuka menghadap langit, dan senyum kecil ada di bibirnya. Senyum yang lebih menyerupai luka. Warga desa datang. Mereka menarik tubuh Wulan dari sumur dengan hati gamang. Tapi tidak ada yang bertanya, bagaimana bisa? Tidak ada yang berani bicara keras soal aib. Mereka hanya menutup wajah dengan kain dan memakamkannya cepat sebelum matahari naik. Tapi malamnya, suara tangisan terdengar dari balik kamar Nyisami. Ia menyalakan dupa, membuka kotak tua di pojok lemari, dan mengeluarkan kitab warisan Mbah Larto. Kitab kuno yang tak pernah ia sentuh sejak suaminya mati. Di sana tertulis dengan tinta darah, Ajian Asmoro Bangkit, Tumba Luka, Nyawa Lawan, Cinta bersenyawa dengan iblis, balas dendam diturunkan lewat rahim yang dihianati. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia tahu jalan yang akan pilih, bukan untuk semua orang. Tapi ia bukan siapa-siapa lagi sekarang. Ia hanya ibu yang kehilangan anak karena cinta yang diludahi. Di tengah malam, Nyisami membakar rambut Wulan, memercikan darah ayam cemani ke pusaran tanah di dekat sumur, dan membaca mantra pelan dengan suara penuh getaran. "Wulan, anakku, bangkitlah. Dunia tidak berhak tenang sebelum tubuhmu dibalas." Dari sumur air bergolak, angin berputar, dan di dalam gelap malam itu sesuatu menjawab. Sesuatu yang bukan lagi anak manusia, tetapi cinta yang dikutuk. Malam Jumat pertama setelah kematian Wulan datang seperti bisikan yang dipaksakan menjadi teriakan. Angin kering membawa debu dari kuburan di jalan setapak. Langit di atas desa Karangsari tampak menggantung lebih rendah, seolah menonton sesuatu yang sebentar lagi akan keluar dari batas yang tidak seharusnya dilewati. Di dalam rumah berdinding bambu, Nyisami duduk bersila di depan ranjang Wulan yang masih tertata rapi. Ia tidak mengubah apapun sejak hari pemakaman. Bantal masih basah bekas air mata. Selimut masih terlipat dengan rapi di ujung ranjang. Di atasnya, sebuah foto kecil Wulan saat wisuda TK disandarkan di cermin retak. Nyisami mulai membaca tembang Jawa lama, nyaris seperti nyanyian. Suaranya lirih, pelan, seperti gumaman orang mengigau. Tapi setiap suku katanya mengandung daya, semacam mantra yang tak ditulis, hanya diwariskan lewat mulut dan luka. Dupa 7 batang dibakar bersamaan. Asapnya mengalir ke atas, melingkar di langit-langit, lalu turun kembali, menyelimuti ruangan dengan bau cendana, darah dan bunga layu. Di tengah asap, bayangan Wulan tampak sekilas berdiri membelakangi ibunya, dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tidak bersuara, tidak bergerak. Nyisami membuka kendi kecil berisi air dari sumur tempat ia mati.
Ia memercikkan keempat penjuru, lalu meneteskan setetes darah dari jari telunjuknya ke dalam kendi itu. Air berubah keruh, berwarna seperti sari belatung. Tapi Nyi Sami tidak gentar. Ia justru tersenyum. Mata tuanya bersinar seperti perak terbakar. Anakku, dagingmu diambil paksa, hatimu dihancurkan. Jiwa itu tidak layak dikubur sendirian. Bangkitlah, bukan sebagai bulan yang lembut, tapi sebagai arwah Asmoro yang menuntut balas. Petir menyambar tanpa hujan. Cermin kecil di meja rias Wulan retak untuk kedua kalinya. Lampu minyak bergoyang sendiri, meski jendela tertutup rapat. Lalu suara terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Suara perempuan, nyanyian lagu dolanan anak-anak. Namun dengan nada minor lambat dan menyayat. Seluku-seluku batok. Dinding bergetar, atap rumah bersuara seperti ditimpa langkah kaki kecil-kecil. Nyi Sami menunduk lebih dalam, meletakkan jilidnya ke tanah. Ia tahu ritualnya berhasil. Wulan telah menerima panggilannya, tapi bukan Wulan yang dulu. Yang kini datang adalah jelmaan luka, murka dan dendam seorang perempuan yang cintanya dirobek. Sementara itu, jauh di sisi lain desa, seekor anjing hitam milik Pak Bayan menggonggong ke arah sumur tua di ladangnya. Tidak ada orang, tapi anjing itu menyalak seperti melihat setan. Tak lama kemudian ia berhenti, diam dan mati berdiri. Matanya terbakar seperti bara. Lidah terjulur dengan warna kehitaman. Di depan sumur ada bekas kaki perempuan telanjang dan basah. Esok harinya warga desa mulai membicarakan hal-hal aneh. Bunga tabur di makam Wulan. Dua orang pemuda yang lewat dekat sumur melihat kain putih tergantung di atas pohon randu. Ada yang bilang mereka mencium bau tubuh manusia terbakar, tapi tidak ada yang berani mendekat. Terlalu banyak cerita buruk tentang malam Jumat Kliwon. Terlalu banyak kengerian yang tak sempat diceritakan, karena mereka yang mengalaminya sudah lebih dulu bungkam atau hilang. Di malam yang sama, Juri, tetangga depan rumahnya, mengaku mendengar suara tangisan dari arah kamar Wulan. Bukan tangisan manusia biasa. Tangisan itu seperti berasal dari perut bumi, serak, jauh, dan dingin. Istrinya melihat sosok perempuan berdiri di belakang pintu kamar mereka, lalu menghilang saat dipanggil. Besoknya, rumah mereka dikurung kabut tipis seharian penuh, padahal matahari bersinar cerah. Nyi Sami hanya diam ketika warga mulai resah. Ia tak membantah, tak juga mengiyakan. Ia kini lebih banyak menyendiri, mengurung diri di dalam rumah. Kadang duduk di teras sambil membakar menyan. Kadang bicara sendiri sambil tertawa pelan. Di balik bajunya, ia menyimpan sesajen kecil berisi rambut Wulan dan bunga kantil yang dipetik dari makam tengah malam. Ia tahu arwah itu belum sempurna. Tumbal Asmoro tak bekerja seperti santet biasa. Arwah perlu diarahkan, perlu diberi nama, wajah dan daftar. Dan nisan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ia mengambil kertas lusuh dari bawah bantalnya, menulis nama dengan arang bekas pembakaran dupa. Tangannya gemetar, tapi matanya bersinar tajam. Darto. Lelaki itu yang membantu menyeret Wulan malam itu. Dia yang tertawa saat Wulan dibuang di pinggir jalan. Menutup mulutnya dengan uang 50.000 dan sebotol bir. Tapi kini, giliran Wulan yang datang menutup mulut Darto bukan dengan uang, tapi dengan tanah dan darah. Joko tidak pernah merasa bersalah. Sudah 3 minggu berlalu sejak jasad Wulan ditarik dari sumur, dan hidup Joko tetap berjalan seperti biasanya, bahkan lebih ringan. Ia minum di warung Pak Salim,
tertawa keras di pos ronda, dan sesekali menggoda gadis-gadis lain yang lewat. Tak ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya. Ia malah merasa menang. Perempuan yang membuatnya malu di depan warga desa kini sudah mati, dan kematiannya membungkam semua gosip. Tapi malam itu udara terasa aneh. Hawa gerak seperti merambat dari dalam tanah. Joko terbangun dari tidurnya dengan dada basah berkeringat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia mengumpat pelan, mengambil rokok dari meja dan berjalan keluar kamar. Duduk di kursi bambu sambil memandangi pekarangan yang gelap. Angin malam seolah mati. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung malam. Hanya kesunyian yang menggantung seperti jerat di leher. Lalu Joko mendengar langkah kaki pelan teratur dari arah belakang rumahnya. Ladang yang dulu jadi tempat ia menyergap Wulan. Ia bangkit mencoba mengintip, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya semak-semak dan bayangan pohon pisang yang bergoyang lemah. Ia kembali duduk, tapi kali ini punggungnya basah dingin. Rokoknya jatuh. Ia menoleh pelan ke arah kanan. Di ujung pagar bambu berdiri seseorang. Perempuan, rambutnya panjang menyentuh tanah. Kain putihnya kusut dan menggantung seperti bekas dikubur. Ia tak bergerak, tidak bicara. Tapi matanya, 2 titik hitam menganga seperti lubang. Menatap Joko lurus. Wulan. Suaranya sangat lirih, tidak terdengar. Bibirnya gemetar. Perempuan itu melangkah tanpa suara, tapi setiap langkahnya membuat tanah berguncang pelan. Joko mundur perlahan. Ia masuk ke rumah, menutup pintu, menguncinya. Tapi tidak ada bunyi ketukan, tidak ada teriakan. Yang terdengar malah suara air menetes dari atap, dari dalam, dari dinding. Ia menoleh. Air menetes dari langit-langit, merah darah. Lalu suara itu datang bukan dari mulut manusia, tapi dari balik tenggorokan yang seharusnya sudah mati. Tubuhku kau hancurkan. Sekarang tubuhmu akan kukoyak. Pintu rumah terbuka sendiri. Angin menyapu masuk, menerbangkan benda-benda ringan. Lampu minyak padam dan di tengah ruangan gelap. Sesosok tubuh melayang. Seketika Joko menjerit, tapi suara ceritanya seperti dicekik. Lehernya seperti dikunci oleh tangan yang tak terlihat. Ia meronta, kakinya menendang udara, matanya membelalak, dan dari kulit lehernya darah menyembur seperti air mata. Tubuhnya terangkat lalu dijatuhkan ke tanah seperti karung beras. Di luar rumah warga tak ada yang mendengar. Hanya satu orang yang terbangun, Pak Salim, pemilik warung. Ia melihat sosok putih berjalan melewati ladangnya. Di punggung sosok itu tergantung kepala Joko yang dibawa seperti kantong plastik. Keesokan paginya, desa Karangsari geger. Tubuh Joko ditemukan tergantung di pohon randu besar dekat balai desa. Lehernya robek, bersih, dan kepalanya hilang. Di bawah pohon ada tulisan dari darah. Aku sudah kembali. Sementara itu di sumur tua, seorang bocah kecil yang lewat bersama ibunya mengaku melihat sesuatu mengambang di dalam air. Kepala dengan mata melotot, mulut terbuka, dan lidah menjulur seperti ditarik keluar. Desa panik, tapi tidak ada yang berani mengaitkan semua itu dengan Wulan ataupun Nyi Sami. Nama mereka seperti kutukan yang tak boleh disebut. Warga hanya menyebutnya perempuan itu atau anaknya dukun. Namun di balik tirai rumahnya, Nyi Sami duduk tenang. Ia mencium rambut Wulan yang ia simpan dalam wadah keramik. Ia tahu darah pertama sudah ditagih dan itu baru permulaan. Satu nama telah dicoret dari daftar.
masih ada 3 lagi. Dan malam Jumat berikutnya akan lebih haus dari sebelumnya. Desa Karangsari mulai kehilangan rasa kantuk. Sejak jasad Joko ditemukan tergantung tanpa kepala, malam tak lagi jadi waktu istirahat, melainkan waktu menunggu giliran. Warga tidur dengan lampu menyala, dupa dibakar di tiap sudut rumah. Tapi ketakutan tak bisa diusir dengan cahaya atau bau harum. Ketukan itu bukan datang dari luar rumah. Ia datang dari dalam kepala, dari kenangan yang seharusnya tidak pernah bangkit. Salah satu yang mulai kehilangan akal adalah Darto. Ia duduk di teras rumahnya sejak pagi sampai malam. Tak banyak bicara, hanya melamun sambil menatap jalan tanah yang mengarah ke sawah. Wajahnya pucat, matanya seperti tak tidur 3 hari. Ia tahu jika Joko bisa mati begitu, giliran dirinya hanya soal waktu. Istrinya, Lastri, mencoba membujuk agar ia pergi dari desa. Tapi Darto hanya menggeleng. Mau lari kemana, Tri? Dia bisa muncul dari bayangan sendiri. Malam itu Darto merasa hawa desa lebih pengap dari biasanya. Tak ada suara ayam, tak ada kodok. Udara seperti berhenti. Ia mengunci pintu rapat-rapat, menutup jendela dengan kain. Tapi sekitar tengah malam terdengar suara langkah kaki menyusuri pematang sawah di belakang rumah. Langkah pelan, langkah ringan, langkah bertelanjang kaki. Darto menggenggam pisau dapur, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu bukan orang. Tak mungkin karena suara itu tidak memijak tanah, tapi langsung merambat ke tulang belakangnya. Ia mengintip dari celah jendela. Bulan bersinar pucat. Di pematang sempit yang memisahkan sawah, berdiri seorang perempuan. Kain putihnya menempel karena basah. Rambut panjangnya menyapu air di bawah. Ia menatap ke rumah Darto, diam tak berkedip. Tapi yang membuat darah Darto beku adalah ia tak memiliki bayangan. Dan kakinya bukan hanya telanjang, tapi terbalik. Telapak kakinya menghadap ke belakang. Darto mundur, ia jatuh terduduk. Pisau terlepas dari belakang. Ia mendengar suara daun pintu kayu bergeser sedikit. Pintu terbuka. Meski telah dipalang kayu, Lastri berteriak dari kamar. "Mas, di belakangmu, Mas!" Darto menoleh. Di dalam rumah, sosok perempuan itu sudah ada. Tubuhnya mengambang, hanya menyentuh tanah dengan ujung rambutnya yang basah. Mata hitamnya menatap Darto seperti hendak meropek jiwa. Mulutnya terbuka, namun tidak mengeluarkan suara. Hanya darah yang menetes dari gigi. Ia menyentuh leher Darto, jari-jarinya dingin, dan saat menyentuh kulit, itu melepuh. Darto menjerit, ia berlari keluar rumah sambil terhuyung. Lastri menjerit histeris. Warga keluar, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya melihat Darto mengamuk sendiri di tengah jalan desa. Merobek bajunya, memukul dirinya sendiri, dan berteriak, "Jangan lihat aku. Aku cuma ikut-ikutan, Wulan. Aku gak niat beneran. Maafin aku, Wulan." Ia lalu roboh di tengah jalan. Nafasnya memburu, matanya terbuka tapi kosong. Besok paginya Darto masih hidup, tapi tak mengenal siapapun. Ia hanya duduk di pojok rumah sakit jiwa di kota kecamatan, menggambar lingkaran di dinding dengan jari. Ketika ditanya namanya, ia menjawab, "Aku Bunga di kuburan Wulan." Warga mulai panik. Satu orang mati, satu lagi gila. Semua berhubungan dengan malam sial itu. Dan meskipun tidak ada satupun yang berani menyebutnya dengan jelas, mereka tahu arwah Wulan belum puas. Di waktu yang sama, seorang anak kecil bernama Maman pulang mengaji dari musola.
Ia melihat seseorang berdiri di tengah pematang. Perempuan berdiri diam dengan rambut panjang menutupi muka. Maman menghampirinya dengan polos. "Mbak, kenapa berdiri di situ?" Perempuan itu menjawab pelan dengan suara seperti bisikan dari dalam tanah. "Aku cuma menunggu giliranku untuk diingat." Maman pulang dengan demam tinggi. Saat mengigau, ia terus mengulang satu kalimat. "Wulan tidak mati, dia pulang." Dan tepat malam itu, Nyi Sami menyalakan menyan baru di depan rumahnya. Ia mengikat sehelai rambut Wulan dengan kain kafan kecil. Di meja ada daftar nama. Satu nama dicoret Darto. Dua nama tersisa. Tapi malam belum selesai. Karena arwah bertelanjang kaki itu kini mulai mengetuk pintu rumah-rumah yang dulu menertawakan aibnya. Bagas belum lama kembali ke desa Karangsari. Ia dulu perantau, bekerja di bengkel kota kecil di Jawa Timur. Tapi setelah kakeknya, Mbah Samin meninggal dunia tahun lalu, ia diminta kembali ke rumah warisan di pinggir hutan. Rumah tua berdinding papan dan beratap seng itu menyimpan sejarah yang tak pernah diceritakan dengan jujur. Terutama tentang siapa sebenarnya Mbah Samin. Warga desa menyebutnya dukun, tapi ibunya selalu bilang, "Bapakmu itu orang pintar, bukan dukun sembarangan. Dia tahu ilmu, tapi nggak sembarangan mengeluarkan ilmu itu. Dia cuma bantu kalau diminta dan gak pernah pakai tumbal." Bagas dulu tak percaya hal-hal mistis, tapi sejak kepulangan itu, ia mendengar desas-desus yang membuat bulu kuduknya merinding. Tentang Wulan yang bunuh diri, tentang Joko yang mati tanpa kepala, tentang Darto yang gila sambil menggambar lingkaran darah di dinding rumah sakit. Dan yang paling aneh, semua kejadian itu terjadi dekat rumahnya. Suatu malam Bagas merasa rumah warisan kakeknya menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin masuk dari celah-celah dinding membawa bau kayu basah dan dupa basi. Ia memeriksa loteng rumah, tempat yang dulu dilarang keras oleh Mbah Samin untuk dimasuki. Tangga tua berderit saat diinjak dan di ujungnya ada peti kayu tertutup kain putih yang telah menguning. Tangannya gemetar saat membuka tutup peti itu. Di dalamnya ada satu kitab bersampul kulit kambing hitam, dibalut tali ijuk. Di bagian atasnya bertuliskan huruf Jawa kuno. Ngilmu asmoro yang sukmo. Ilmu cinta yang menelan jiwa. Bagas membacanya pelan. Kitab itu bukan bacaan biasa, bukan mantra pengasihan atau santet murahan. Itu adalah semacam ilmu kuno yang hanya digunakan oleh para dukun tua untuk membalas dendam perempuan yang mati karena cinta yang dihancurkan secara keji. Dalam satu halaman dijelaskan tentang ajian tumbal asmoro. Ajian langka yang membangkitkan arwah seorang perempuan menjadi roh penghisap darah. Tapi bukan untuk memuaskan iblis, melainkan untuk membalaskan rasa malu, aib, dan air mata. Arwah ini diberi janji cinta baru dengan kekasih dari alam lain. Makhluk yang disebut Jaya Sukmo, sosok dari jalur gaib yang mengaku sebagai pemelihara jiwa-jiwa perempuan yang mati sebelum waktunya. Bagas terdiam lama di depan kitab itu. Di halaman yang lain disebutkan bahwa arwah tumbal asmoro tidak bisa dihentikan dengan bacaan suci biasa. Ia bergerak dengan daftar dendam yang tertulis di jiwanya. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah memutus ikatan dengan sang ibu yang membangkitkan. Tapi darah ibu dan darah anak sudah menyatu. Itu berarti satu-satunya jalan menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan darah si ibu sendiri. Bagas menutup kitab itu perlahan. Ia ingat masa kecilnya. Wulan sering bermain dengan anak-anak di pematang. Ia gadis yang tenang, suka membaca.
Tapi Joko dan kawan-kawannya sering mengejeknya karena miskin. Kadang melempar batu, kadang mendorongnya ke lumpur. Dan semua itu ditertawakan. Bagas menyesal karena tak pernah membela Wulan waktu itu. Kini ia tahu Wulan telah kembali, tapi bukan sebagai gadis lemah. Ia kembali sebagai makhluk yang membawa Jaya Sukma bersamanya. Kekasih dari kematian, penjaga dendam yang tidak pernah tidur. Malam itu Bagas mendatangi rumah Nyi Sami. Rumah itu tertutup rapat. Bau menyan menyengat, bahkan dari luar pagar. Tapi Bagas berani mengetuk sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu terbuka perlahan. Nyi Sami berdiri di ambang, mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Matanya merah, seperti habis menangis atau habis tertawa terlalu lama. "Kamu cucu Samin?" tanyanya pelan. Bagas mengangguk. "Saya mau bicara soal Wulan." Nyi Sami menghela nafas panjang. "Kalau kamu datang untuk memadamkan, kamu terlambat. Api itu sudah menyala di neraka sebelum kamu lahir." "Saya tahu tentang Jaya Sukma dan saya tahu tentang ikatan darah. Saya hanya ingin menghentikan ini sebelum lebih banyak orang mati." Perempuan tua itu tersenyum, tapi senyumannya seperti jelah yang kabur. "Wulan sekarang bukan anak saya saja. Dia sudah jadi istri kekasih dari langit. Kamu pikir kamu bisa menghentikan pernikahan dari dunia sebelah?" Mata Bagas berkaca-kaca. "Saya cuma gak mau semua orang mati sia-sia." Nyi Sami menutup pintu perlahan, tapi sebelum tertutup, ia berbisik lirih. "Kalau kamu sungguh mau menyelamatkan desa ini, kamu harus pilih nyawa saya atau nyawa yang berikutnya." Dan malam itu, suara tangisan terdengar lagi dari arah sumur. Tapi kali ini bukan tangisan, melainkan bisikan. Cinta dari dunia yang tidak pernah mengenal pengampunan. Hari itu seharusnya jadi hari paling membahagiakan bagi Kiki. Ia berdiri di pelataran balai desa dengan gaun biru pastel, riasan tipis dan senyum tipis di bibir. Tamu-tamu sudah berdatangan. Suara musik dangdut dari speaker besar menyambut rombongan keluarga calon mempelai pria yang datang dari kecamatan sebelah. Meja prasmanan sudah penuh, tenda sudah penuh. Hanya satu yang belum penuh. Hati Kiki. Ia masih menyimpan satu nama dalam dadanya. Nama yang tak ia sebut, tapi tak pernah benar-benar ia kubur. Wulan. Dulu mereka sahabat, duduk sebangku saat SD, tertawa bersama. Tapi saat SMA, Kiki berubah. Ia mulai bermain dengan geng perempuan-perempuan salon desa. Dan Wulan yang tetap sederhana jadi bulan-bulanan. Saat kabar Wulan diperkosa beredar, Kiki termasuk yang tertawa paling keras. Ia menyebut Wulan cari perhatian, menyebar rumor bahwa Wulanlah yang menggoda Joko dulu. Dan hari ini Wulan datang bukan sebagai tamu, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai kutukan. Pukul 9 malam saat listrik desa tiba-tiba mati. Suasana pesta berubah muram. Genset yang disiapkan tak mau menyala. Panitia kebingungan. Beberapa anak kecil mulai menangis. Seorang ibu-ibu jatuh pingsan karena menginjak kabel. Tapi Kiki tetap tersenyum, pura-pura semuanya baik-baik saja. Ia berdiri di tengah panggung hendak menyambut tunangannya yang baru datang. Tiba-tiba dari panggung, kain tenda terangkat pelan oleh angin. Tapi bukan angin biasa. Hembusannya membuat lilin di seluruh meja mati bersamaan. Bau anyir darah menyusup di antara wangi bunga. Dan dari kegelapan terdengar suara tembang Jawa. Beberapa tamu menoleh ke kiri panggung. Seseorang berdiri di sana. Perempuan, gaun putih, compang-camping. Rambut basah menutupi wajah. Kakinya telanjang menginjak karpet merah pesta. Tapi tak ada bekas tanah. Tak ada suara langkah.
Dia hanya muncul seperti berdiri dari balik udara. Kiki mengenalinya. Seketika tubuhnya membeku. Wulan, bisiknya dengan suara yang lebih mirip gumaman. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya mendekat satu langkah demi satu langkah. Para tamu mulai panik. Ada yang histeris, ada yang langsung lari keluar dari tenda. Tapi Kiki tetap di tempat. Kakinya seperti dipaku oleh bumi. Wulan mendekat hingga hanya satu langkah dari wajah Kiki. Rambutnya terurai, darah menetes dari sela-sela giginya. Lalu lampu menyala kembali, tapi Kiki sudah tergeletak di tanah. Berteriak, tangannya mencakar wajahnya sendiri. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Matanya sendiri jatuh dari rongga, giginya copot satu-satu, dan dari dalam tubuhnya ia merasa ada tangan yang merangkak naik dari rahimnya ke dada. Ia mengelihat seperti kesurupan, tapi bukan kesurupan jin biasa. Ini kesurupan rasa bersalah yang dikunyah dan dimuntahkan oleh roh dendam yang lapar. Orang-orang mencoba menolong, tapi saat tubuh Kiki diangkat, dari perutnya mengalir darah segar, dan satu benda jatuh di lantai, cincin lamaran. Ini patah dan berkarat. Ia pingsan dengan mata terbuka. Bibirnya bergerak berulang-ulang, mengucapkan kalimat, Maafkan aku cuma ikut-ikutan." Keesokan harinya, Kiki tak bisa bicara. Ia duduk di ranjang rumah sakit dengan mulut dijahit akibat melukai dirinya sendiri. Tapi saat diberikan kertas untuk menulis, ia menggambar gambar yang sama seperti Darto sebelumnya. Lingkaran garis tubuh perempuan dengan kepala terbalik, dan di bawahnya satu kata tertulis dengan gemetar, "Pengantin Jaya Sukma." Warga mulai mengunci rumah sebelum maghrib. Tidak ada yang berani keluar malam. Semua orang tahu Wulan belum selesai, dan malam Jumat berikutnya akan datang. Sementara itu Bagas kembali membuka kitab Mbah Samin. Ia membaca halaman tentang ikat janji antara jiwa dan penjaga alam kematian. Di sana disebutkan saat arwah perempuan menerima Jaya Sukma, ia tidak bisa kembali, kecuali janji itu diputus oleh darah tertua yang mengikatnya. Bagas menghela nafas panjang. Ia tahu hanya Nyi Sami yang bisa memutus semua ini. Tapi bagaimana cara membuat seorang ibu membunuh anaknya sendiri? Dan di balik dinding rumah Nyi Sami, suara Wulan terdengar malam itu. Menangis, tertawa, dan memanggil satu nama. "Lastri, giliranmu." Langit malam itu menggantung rendah di atas desa Karangsari, seperti menunggu satu keputusan, menyerah atau melawan. Bau dupa yang pekat keluar dari sela-sela papan rumah Nyi Sami, dan warga mulai gelisah bukan hanya karena arwah Wulan, tapi karena satu kenyataan yang semakin jelas. Sumber segala kejanggalan berasal dari rumah itu, dari ibunya sendiri. Tapi siapa yang berani mengetuk pintu rumah seorang dukun? Lastri, istri Darto, tidak tahan lagi. Ia kehilangan suami yang kini hidup seperti tumbuhan di ruang jiwa. Ia ingin jawaban, ia ingin keluar dari mimpi buruk yang setiap malam datang dengan suara langkah kaki dari atap. Malam itu ia datang bersama Pak RT, seorang pemuda masjid dan 3 warga laki-laki. Mereka membawa lampu minyak dan bacaan ayat suci. Berpikir cahaya dan firman bisa membendung gelap yang menyebar terlalu jauh. Rumahnya tampak biasa dari luar, tapi terlalu tenang, seperti rumah yang menahan nafas. Mereka berdiri beberapa menit, ragu. Lalu Lasmi mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih hening. Tapi tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara tangisan perempuan. Bukan tangisan keras, tapi tangisan menahan luka.
Tangisan itu seperti merayap dari genteng, turun ke dinding, menyusup ke jantung orang-orang yang mendengarnya. Pemuda masjid langsung komat-kamit. Salah satu warga muntah di tempat. Lastri mulai menangis. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Dan entah bagaimana mereka tahu siapa yang menangis. Wulan. Pak RT memutuskan mendobrak pintu sekali, 2 kali. Pintu terbuka. Bu Amis menyambut seperti lemari penyimpanan bangkai. Di dalam ruangan remang, lampu minyak bergoyang sendiri. Dan di dinding rumah tergantung foto-foto Wulan yang semuanya menangis. Mata pada fotonya basah. Lukisan air mata menetes ke lantai. Di bawahnya sebuah altar kecil dipenuhi bunga kantil, darah beku dan tulang-tulang ayam cemani. Dan di tengah ruangan, Nyi Sami sedang duduk bersila. Wajahnya gosong, matanya putih semua. Bu, Wulan harus pergi, Bu, kata Lastri gemetar. Dia bukan Wulan lagi, Nyi. Nyi Sami tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan sebuah cermin kecil retak namun bersih. Pak RT melihat ke dalam cermin itu, lalu terjatuh ke belakang. Di dalam pantulan bukan wajah mereka yang terlihat, tapi bayangan sebuah altar besar. Perempuan berpakaian pengantin dengan kepala tergantung, dan lelaki tinggi berjubah hitam berdiri di belakangnya, memegang leher Wulan dengan rantai dari rambut ibunya sendiri. Jaya Sukma itu bukan jin biasa, bukan makhluk halus, tapi makhluk penuh perjanjian. Nyi Sami akhirnya bicara pelan, seperti orang yang tubuhnya hanya tersisa roh. Aku sudah memberikan dia, aku sudah menyusui dia, aku sudah mengubur dia, dan sekarang aku harus melepas dia. Tapi bagaimana melepaskan darah yang sudah menjadi tulang? Lastri menjerit. Salah satu warga pingsan. Dari dapur, suara air mendidih keluar tanpa tungku. Lantai gemetar. 2 cermin itu retak dan tiba-tiba di atas genteng rumah Wulan berdiri. Pakaiannya seperti gaun pengantin robek. Kepalanya dimiringkan tajam ke kanan. Kakinya mengambang. Dan matanya dua-duanya seperti lubang hitam yang memancarkan cahaya darah. Pak RT membaca ayat suci, tapi mulutnya membeku. Suaranya hilang. Wulan turun pelan, tidak menginjak tanah, hanya menatap ibunya, dan dari mulutnya keluar suara lirih. Ibu, mereka semua mati, tapi hatiku tetap kosong. Nyi Sami berdiri perlahan. Ia meneteskan darah dari telapak tangannya ke lantai. Dari tetes itu, bunga melati tumbuh lalu membusuk dalam detik yang sama. Ibu tahu, Wulan, tapi kau bukan anakku lagi. Jaya Sukma mulai muncul, bukan dalam wujud penuh. Hanya bayangan hitam sebesar pintu dengan suara nafas seperti besi panas dicelup ke air. Ia menyodorkan tangan ke arah Nyi Sami. Satu lagi, atau semuanya. Lastri pingsan. Pemuda masjid melarikan diri dan tak pernah kembali ke desa. Hanya Pak RT yang masih di sana, menggigil di pojok ruangan. Nyi Sami menyentuh dada kirinya. Ia tahu waktunya semakin sempit. Dan malam itu seluruh warga melihat satu kejadian terakhir. Atap rumahnya Nyi Sami terbakar dengan api biru. Tapi tidak ada suara terbakar, tidak ada panas. Hanya bau rambut kosong dan suara tembang Jawa yang menyayat. Keesokan harinya, rumahnya hilang. Bukan hangus, bukan puing, hilang. Hanya tersisa tanah merah dan satu cermin kecil retak tertanam di tengahnya. Langit Karangsari berubah warna sejak malam. Atap rumahnya terbakar tanpa api. Siang jadi lebih kelabu. Malam jadi lebih gelap dari biasanya. Bahkan waktu terasa melambat, seolah desa itu tak lagi berada sepenuhnya di dunia nyata. Burung tak lagi berkicau di pagi hari.
Kupu-kupu tak terlihat, hanya kabut yang tak kunjung pergi menggantung di pekarangan warga, seperti tirai rahasia. Bagas tak bisa tidur, sejak menyaksikan sendiri sosok Jaya Sukma muncul di rumah. Tubuhnya gemetar tanpa sebab, tapi ia tahu belum waktunya berhenti. Ia satu-satunya yang masih punya petunjuk, satu-satunya yang tahu bagaimana ajian ini bisa diputus sebelum semuanya terlambat. Dari kitab warisan Mbah Samin, membaca kembali bagian yang ia lewatkan. Paragraf kecil di sudut halaman terakhir tertulis dengan tinta merah. Jika arwah perempuan telah mengikat janji dengan Jaya Sukma, ia akan menjadi pengantin roh di malam purnama nanti. Pernikahan itu bersifat abadi. Jika tidak dihentikan, tubuh dan jiwa manusia akan menjadi tumbal tiap malam Jumat, hingga darah terakhir habis. Dan malam purnama nanti akan tiba 2 malam lagi. Bagas menelusuri bekas rumah Nyisami. Tanahnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin seperti menyentuh nadi yang berhenti mengalir. Di tengahnya cermin retak yang kemarin tertancap kini hilang. Hanya lubang kecil tersisa, seolah ada sesuatu yang muncul atau ditarik ke dalam bumi. Saat itulah ia mendengar suara dari balik sumur, suara rintihan, lirih, tetapi juga memanggil. Bagus mendekat, mengendap pelan. Saat ia mengintip di dalam sumur, airnya tidak memantulkan langit, tapi memantulkan wajah-wajah Wulan. Tapi bukan Wulan yang dulu. Pipinya cekung, matanya merah, bibirnya membiru. Tapi senyum itu masih ada. Senyum kecil yang dulu selalu ia lihat ketika mereka naik sepeda bersama saat SD. Bagas, bisik suara itu pelan dan menyayat. Aku cuma pingin dicintai. Bagas mundur, jantungnya berdetak liar. Ia tahu itu bukan panggilan cinta. Itu panggilan arwah yang sedang dibujuk untuk dinikahi makhluk dunia bawah. Sore itu Bagas menemui Mbah Wirja, seorang kakek buta di desa sebelah yang dikenal sebagai penjaga batas gaib. Mbah Wirja tak banyak bicara, tapi begitu mendengar nama Jaya Sukma, ia langsung meremas tangan Bagas. Dulu dia pernah muncul juga di desa Surotani. Banyak perempuan mati muda, terus jadi pengantin kematian. Jaya Sukma bukan jin. Dia iblis perjanjian, dan yang membuat perjanjian harus mengakhirinya. Tapi yang membuat perjanjian sudah menghilang, kata Bagas perlahan. Mbah Wirya mengangguk. Kalau begitu, kamu yang harus jadi pemutusnya. Jangan putuskan Wulan dari Jaya Sukma, itu percuma. Dia sudah diberi cincin dari dunia kematian. Kamu harus bawa Wulan sendiri ke altar pemutus dan paksa dia memilih, kembali sebagai manusia atau lenyap sebagai istri iblis. Bagas menggeleng. Dia bukan manusia lagi, Mbah. Kalau begitu, kamu harus buat dia ingat bahwa dulu dia pernah dicintai dengan cara yang benar. Bagas diam. Dalam hatinya ia tahu ia memang pernah menyukai Wulan, tapi tak pernah sempat mengatakannya. Malam itu desa kembali sunyi, tapi dari arah sawah terdengar suara gamelan. Seolah ada pesta jauh di bawah tanah. Bau bunga melati menyengat dan di tengah pematang berdiri Wulan. Kali ini mengenakan gaun pengantin putih, tapi gaun itu basah, kusut dan berlumuran tanah. Di tangannya tergenggam untaian rambut yang diikat sebagai tali pengikat janur. Jaya Sukma muncul di belakangnya. Sosok hitam tinggi menjulang. Tidak memiliki wajah, hanya cahaya merah dari dalam tubuhnya. Ia meletakkan satu mahkota tipis dari duri-duri bambu di atas kepala Wulan. Bagas menjerit dari kejauhan. Wulan, jangan kau lakukan itu, Wulan. Wulan menoleh untuk sesaat, matanya berkaca-kaca. Jaya Sukma memelintir tangannya.
Tapi Wulan menatap Bagas dengan mata yang sama seperti dulu. Mata gadis kecil yang tertawa saat mereka lomba menangkap capung. Bagas berlari mendekat, tapi tanah sawah tiba-tiba menjadi lumpur pekat. Kakinya terperosok, ia tenggelam setengah badan. Namun ia tetap berteriak meski suaranya gemetar. Kau bukan milik iblis, Wulan. Kau bukan tumbal cinta yang diperkosa. Kau Wulan yang suka membaca. Kau Wulan yang suka menyanyi, yang pernah kutunggu diam-diam di bawah pohon mangga belakang sekolah. Wulan terdiam. Jaya Sukma marah. Ia memanjang, berubah menjadi asap hitam yang melilit tubuh Wulan. Tapi untuk pertama kalinya Wulan meronta. Dari matanya air mengalir. Bukan darah, bukan nanah, tapi air mata. Jaya Sukma berteriak, suara yang mengguncang seluruh tanah desa. Ia menarik tubuh Wulan ke dalam tanah. Tapi Wulan mengangkat tangan ke arah Bagas. Bagas, selamatkan aku Bagas. Dan dalam sekejap, tanah memuntahkan semburan darah. Wulan dan Jaya Sukma menghilang di telan pusaran pekat. Pematang sawah runtuh, desa bergetar. Bagas terlempar keluar sawah tak sadarkan diri. Dan di malam itu, langit benar-benar gelap. Bukan karena malam, tapi karena satu pernikahan hampir saja disahkan di antara dua dunia. Bagas terbangun dalam keadaan basah kuyup oleh lumpur dan darah yang mengering di pelipisnya. Ia berada di rumah seorang warga. Dipindahkan malam tadi setelah warga menemukannya tak sadarkan diri di pinggir sawah yang ambles. Matahari belum benar-benar muncul, langit masih kelabu, seolah bumi pun menahan nafasnya. Menjelang malam purnama mati, suara burung tadi terdengar, tapi bisikan masih ada. Bisikan yang sama sejak malam pertama Wulan dipanggil kembali dari kuburnya. Satu darah lagi dan semua akan selesai. Bagas bangkit, ia tahu waktunya tinggal malam ini. Jika ia tak bertindak, Wulan akan selamanya menjadi istri Jaya Sukma. Dan desa ini akan menjadi ladang tumbal sampai waktu tak berlaku lagi. Ia membuka kembali kitab Mbah Samin. Di halaman terakhir yang dulu tertutup karena lengket, kini terbuka dengan sendirinya. Di sana tertulis, tumbal asmoro tak bisa dihentikan oleh doa atau mantra. Ia bukan kutukan, ia adalah cinta yang dibangkitkan dengan kematian. Maka penghapusnya bukan kalimat suci, tapi darah cinta pertama yang jujur dari ibu. Hanya pengorbanan sukarela dari pemberi hidup yang bisa memutus rantai pernikahan roh. Jika tidak, roh akan menjadi abadi dan akan menikam dunia dari balik bayangan. Bagas tahu tidak ada lagi waktu untuk mencari alternatif. Tidak ada jimat, tidak ada kiai, tidak ada dukun sakti. Yang ada hanya ibu dan anak. Dua jiwa yang pernah saling memiliki dan kini saling mengikat di antara dua dunia. Dan itu berarti Nyi Sami harus rela melepaskan anaknya dengan darahnya sendiri. Malam itu Bagas mendatangi tempat terakhir Nyi Sami. Terlihat reruntuhan pohon beringin yang katanya tumbuh dari sisa arang rumahnya. Di bawah akar-akar melilit itu ada lorong kecil, lubang tanah, seperti liang kubur, tapi hangat dan berdenyut. Ia menuruni lorong itu pelan-pelan. Bau dupa dan rambut gosong menusuk hidung. Langkahnya dihantui suara tangis anak kecil dan tawa perempuan yang diseret oleh suara lelaki. Dan di ujung lorong itu ia melihat Nyi Sami. Perempuan tua itu duduk bersila di tengah altar dari tanah merah. Di sekelilingnya tulang belulang ayam, kelopak mawar hitam, dan potongan kuku manusia. Di hadapannya berdiri sosok Wulan, tapi bukan Wulan yang penuh dendam. Wajahnya kini rapuh, tubuhnya gemetar, dan di belakangnya Jaya Sukma sudah siap menyematkan kalung dari rambut ibu ke lehernya. Wulan menangis. Nyi Sami menatap anaknya. Ia tersenyum, getir, pasrah.
Di tangan kirinya, ia menggenggam belati dari tulang yang sudah lama ia simpan sejak suaminya mati dahulu dalam ritual sama, ritual pemutus yang gagal. Bagas menjerit, "Bu, jangan Bu!" Tapi Nyi Sami hanya menoleh sebentar. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Jadi ibu, Gas." Ia tersenyum sambil menahan air mata. "Bukan saat melahirkan, tapi saat anak kita mati duluan dan kita tahu kita tidak bisa ikut bersamanya." Lalu tanpa ragu, ia menyayat pergelangan tangannya sendiri, menumpahkan darah ke tanah tempat Wulan berdiri. Jaya Sukma meraung, altar berguncang, dinding tanah retak, suara jeritan dari arah-arah yang tak terlihat mengisi lorong. Tapi Wulan, tubuhnya perlahan mulai terang. Luka di wajahnya hilang, kukunya tak lagi hitam, rambutnya rontok satu persatu. Ia berlari ke arah ibunya, berlutut memeluk tubuh rentah yang kini sudah kehilangan terlalu banyak darah. "Ibu, kenapa Ibu?" Nyi Sami tersenyum lemah, tangannya menyentuh pipi Wulan, lalu jatuh ke tanah. Bibirnya masih bergerak, bergetar di antara nyawa yang tersisa. "Kamu anakku, bukan istri iblis itu." Dan nafasnya seketika terhenti. Wulan menjerit, tapi suaranya tak membawa dendam. Suara itu murni, jeritan kehilangan. Jeritan perempuan yang terlahir kembali, tapi kehilangan asalnya. Jaya Sukma menghilang, ia tidak meledak, tidak terbakar. Ia perlahan ditelan oleh darah yang ditumpahkan dengan cinta sejati. Dan malam itu hujan turun untuk pertama kalinya. Setelah berbulan-bulan, hujan yang membawa bau tanah bukan darah. Hujan yang menyiram altar dan Wulan pingsan dalam pelukan ibunya yang kini sudah menjadi tubuh dingin tanpa nadi. Bagas naik ke permukaan membawa tubuh Wulan yang lemah. Ia tahu ini belum benar-benar akhir. Tapi untuk pertama kalinya, desa Karangsari tidak lagi dibayangi suara langkah dari langit-langit. Hujan turun selama 3 hari 3 malam di Karangsari. Tanpa guntur, tanpa angin, hanya deras yang konstan seperti langit memandikan luka yang terlalu lama membusuk. Di bawah payung-payung seadanya, warga berkumpul di tengah tanah basah, menatap satu makam baru, Nyi Sami. Wulan berdiri diam di sisi liang tanpa air mata, tanpa kata-kata. Ia mengenakan baju sederhana milik tetangganya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tapi untuk pertama kalinya sejak kematiannya dulu, mata Wulan tampak hidup, sunyi namun sadar. Terjaga dari mimpi panjang bernama dendam. Tak ada yang bicara, tak ada yang menyalahkan. Karena semua orang tahu dosa di desa itu bukan hanya milik Joko, Darto, atau Kiki. Dosa itu kolektif, dibangun dari bisik-bisik, dari tawa saat orang lain jatuh, dari bungkamnya mulut saat ketidakadilan terjadi di depan mata. Dan Karangsari tak ingin mengenangnya. Seminggu setelah pemakaman Nyi Sami, Bagas pergi ke kota. Ia membawa Wulan ikut serta. Mereka tidak tahu akan kemana. Tapi yang pasti, desa itu bukan lagi tempat untuk jiwa yang ingin sembuh. Wulan sendiri yang meminta. Tak ada yang mengantarnya ke perbatasan. Ia hanya menoleh sekali pada pohon beringin yang tumbuh dari sisa rumahnya dulu. Di bawah akar itu, ia ditanamkan cermin kecil yang dulu digunakan Jaya Sukma. Biar dia lihat dirinya sendiri di dunia tanpa pengantin fisiknya. Setelah mereka pergi, perubahan perlahan terjadi. Balai desa kosong, warung Pak Salim ditutup selamanya. Musola hanya menyisakan sajadah dan dinding lembab, dan warga satu persatu memilih pindah. Tak ada pengumuman, tak ada keputusan. Mereka hanya pergi meninggalkan rumah terkunci dan halaman kosong. Dalam waktu 2 bulan, Karangsari hanya dihuni oleh suara hujan dan tanah basah. Setahun kemudian, tim sensus pemerintah datang ke daerah itu.
Mereka mencari desa Karangsari untuk pendataan ulang. Tapi di lokasi yang dimaksud, mereka hanya menemukan hutan, rawa, dan jalan setapak yang buntu. Tidak ada rumah, tidak ada papan nama desa, tidak ada bekas ladang. Seolah desa itu tidak pernah ada. Dalam arsip pemerintah, Karangsari dicatat sebagai wilayah non-ekstensi akibat perubahan wilayah dan kehendak masyarakat lokal. Tapi para petugas itu tidak tahu satu hal. Di tengah semak berdiri satu batu kecil seukuran batu nisan dengan ukuran kasar yang nyaris pudar. Tapi jika dibaca perlahan masih bisa dikenali. Nisan Nyisami. Cinta tidak butuh penghakiman, dan konon setiap malam Jumat Kliwon ada yang mengaku melihat perempuan bertelanjang kaki berjalan di pematang sawah tak bertuan di wilayah itu. Ia tak pernah menyerang, ia hanya menoleh tersenyum tipis lalu hilang ditelan kabut. Sebagian percaya itu wulan, sebagian lagi percaya itu bukan wulan. Itu cinta yang tak pernah sempat dimakamkan. Dan seperti semua cinta yang dibungkam, ia akan terus mencari telinga yang cukup berani untuk mendengarnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.